Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Oktaviandria dengan NIM 251104040002. Saya dari kelas SPI 1 angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu politik. Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti city state. Ilmu politik itu tergolong ilmu yang masih muda karena lahir pada akhir abad ke-19, berkembang bersamaan dengan cabang ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan juga psikologi. Ada pula yang dinamakan negara. Negara adalah suatu wilayah yang bisa diperintah secara sah dan memiliki tujuan untuk memakmurkan para penduduknya. Definisi umum dari negara adalah yang pertama ada sifat negara. Sifat negara itu memaksa, memonopoli, dan juga mencakup segala hal. Yang kedua ada unsur negara. Unsur negara sendiri ada 4. Yang pertama ada wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Tujuan dari suatu negara yaitu menciptakan kebahagiaan bagi para penduduknya. Ada pula yang dinamakan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang pertama ada eksekutif. Eksekutif sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang namanya sistem parlementer dan ada juga yang namanya sistem presidensial. Ada pula sistem parlementer itu dipimpin oleh seorang raja dan para menterinya itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Untuk sistem presidensial, sebuah negara itu dipimpin oleh seorang presiden dan para menterinya sendiri itu dipimpin oleh seorang presiden itu sendiri. Biasanya jumlah eksekutif itu tidak banyak, hanya berjumlah sekitar 20-30 orang saja. Berbeda dengan legislatif yang biasanya memiliki 1.000 anggota atau lebih. Eksekutif itu bisa bergerak cepat dikarenakan anggotanya yang tidak banyak, berbeda dengan legislatif yang memiliki anggota banyak sehingga tidak bisa melakukan mengambil keputusan yang cukup besar dengan cepat. Wewenang badan eksekutif itu adalah menjalankan undang-undang, juga membuat undang-undang. Selanjutnya ada legislatif. Legislatif ini memiliki suatu sistem, yaitu sistem 1 majelis atau 2 majelis. Sistem ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada majelis tinggi, yang kedua ada majelis rendah. Majelis tinggi ini memilih anggotanya dengan berbagai cara. Yang pertama ada turun-menurun, biasa diberlakukan di Inggris. Lalu ada juga sistem ditunjuk. Inggris juga memberlakukan hal ini, sama dengannya ada juga negara Kanada. Lalu yang terakhir ada sistem dipilih. Beberapa negara yang memberlakukan hal ini seperti India, Amerika, Filipina. Lalu yang kedua ada majelis rendah. Majelis rendah ini sistemnya adalah dipilih dengan melalui pemilihan umum. Jadi mereka sudah memiliki masa jabatan masing-masing. Masa jabatan di Amerika dan juga Filipina sendiri adalah 2 tahun. Sedangkan India dan juga Inggris, mereka memperlakukan masa jabatan maksimal selama 5 tahun dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Fungsi dari badan legislatif ini adalah menentukan kebijakan dan juga membuat undang-undang, juga mengontrol badan eksekutif. Contoh legislatif di Indonesia itu seperti MPR dan juga DPR. Selanjutnya ada yudikatif. Yudikatif sendiri di Indonesia berisi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, lalu Komisi Yudisial, dan juga KPK. Mahkamah Konstitusi sendiri berwenang untuk menguji undang-undang
terhadap UUD 1945. Lalu juga memutuskan pembubaran sebuah partai politik. Yang ketiga, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Lalu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sendiri berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Dan yang terakhir ada KPK. KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentu saja berwenang untuk memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.